Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengantar kecerdasan buatan. Kami akan mempresentasikan tentang kerja kami mengenai notes pada artificial intelligence. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Arwindo Sendi Pratama dengan NPM 2307121555. Dan teman saya dilanjut dengan Matius Abimanyu. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Matius Abimanyu dengan NPM 2307125110. Dan perkenalkan, nama saya Yonatan Adi, bisa dipanggil Nathan, dengan NPM 2307124440. Oke, pada pertama, saya akan menjelaskan pada note utama adalah Arwindo Pratama, yaitu saya sendiri. Dari note utama itu bercabang dari April merupakan pacar dari Arwindo Pratama. Nah, April itu adalah wanita, wanita itu adalah manusia. Yang kedua ada teman. Yonatan adalah teman Arwindo Pratama. Yonatan adalah laki-laki dan laki-laki adalah manusia. Selanjutnya ada Abi adalah teman Arwindo Pratama dan Abi merupakan laki-laki, laki-laki merupakan manusia. Dalam manusia itu sendiri, manusia membutuhkan minuman dan minuman itu merupakan gelas merupakan medium dari minuman. Air putih merupakan minuman, air putih dapat menyehatkan. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi kanan. Arwindo adalah mahasiswa di Prodi Informatika, bagian dari FTI, bagian dari UAJY, dan UAJY merupakan dari universitas yang berada di Yogyakarta. Ayam geprek adalah makanan. Ayam geprek berasal dari Yogyakarta. Ayam geprek terbuat dari ayam. Ayam memerlukan makanan. Ayam adalah hewan, terus kucing adalah hewan. Kucing juga perlu makanan. Selanjutnya ada Arwindo Pratama bermain RDR 2. RDR 2 adalah video game. Video game dapat dimainkan oleh komputer. Dan RDR 2 dibuat oleh Rockstar Games. Rockstar Games adalah perusahaan games. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Matius Abimanyu. Baik, di sini ada gelas. Gelas terbuat dari kaca dan juga plastik. Dan kaca dapat pecah. Ini juga ada hewan. Hewan memiliki jenis vertebrata dan avertebrata. Di dalam vertebrata ada amfibi, aves, mamalia, pisces, reptil termasuk ke dalam vertebrata. Amfibi dapat hidup di dua alam. Aves merupakan kelompok burung, melahirkan, menyusui termasuk ke dalam mamalia. Pisces adalah kelompok ikan dan hewan melata termasuk reptil. Di sini ada Coelenterate, cacing, moluska, arthropoda termasuk ke dalam avertebrata. Hewan berongga merupakan Coelenterate dan moluska memiliki struktur tubuh lunak. Arthropoda memiliki tubuh dengan ruas dan sepasang kaki pada setiap ruas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yonatan. Baik, untuk bagian saya sekarang, kita kembali lagi ya ke April. Nah, April ini meskipun merupakan pacar dari Arwindo dan merupakan sebuah wanita, April sendiri juga merupakan nama dari bulan, yang merupakan bagian dari tahun. Nah, bulan ini bisa juga selain kita sebutkan menjadi pembaginya dalam tahun, bisa juga menjadi bulan dalam konteks bagian dari ekosistem planet bumi. Yang ekosistem planet bumi ini merupakan bagian dari tata surya. Dan tata surya ini merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Nah, lalu kita ke kanan sedikit kepada notes Rockstar Games. Jadi perusahaan games Rockstar Games ini mereka membuat beberapa game atau permainan yang diantaranya adalah GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, GTA 5, GTA 4. Nah, berikutnya suatu perusahaan games yang berbeda yang bukan Rockstar Games di sini adalah Bethesda, di mana Bethesda ini membuat Dark Souls, Bloodborne, dan Elden Ring. Nah, Elden Ring ini merupakan salah satu game yang dinominasi
dia dinominasi Game of the Year 2020. Nah, Game of the Year merupakan sebuah nominasi, dan salah satu contoh nominasi selain Game of the Year merupakan The Oscars. Dan Lady Gaga di sini adalah salah satu selebriti yang mendapatkan sebuah piala dari Oscars, seperti itu. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian metode representasi pengetahuan dengan jaringan semantik dalam kecerdasan buatan dan pemrosesan informasi. Yang pertama untuk keuntungannya yaitu terstruktur yang jelas dan organisir. Jaringan semantik menyediakan struktur yang terorganisir dan mudah dipahami, di mana entitas diwakili sebagai node dan hubungan antara entitas diwakili sebagai edge. Ini memudahkan interpretasi hubungan antar konsep. Selanjutnya, kemampuan menangani hubungan kompleks. Jaringan semantik memungkinkan representasi hubungan yang lebih kompleks antara konsep-konsep seperti hierarki, asosiatif, atau hubungan kausal yang sulit direpresentasikan dalam metode lain. Selanjutnya, ada kemudahan dalam penalaran. Struktur jaringan memfasilitasi penalaran logis berbasis hubungan antar konsep. Algoritma penalaran dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan baru, melakukan inferensi, dan menyelesaikan masalah berbasis informasi yang tersimpan dalam jaringan. Yang selanjutnya yaitu representasi yang fleksibel. Jaringan semantik tidak terbatas pada satu jenis data. Konsep yang berbeda dapat diwakili secara fleksibel, baik dalam konsep bentuk abstrak maupun konkret. Yang terakhir yaitu interoperabilitas yang tinggi. Jaringan semantik khususnya ketika digunakan bersama teknologi web semantik atau ontologi memungkinkan integrasi dan pertukaran informasi antara sistem yang berbeda secara lebih efektif. Dan selanjutnya ada kerugian. Kerugian dari jaringan semantik yaitu kesulitan dalam skalabilitas. Jaringan semantik bisa menjadi sangat rumit dan sulit diukur untuk sistem dengan jumlah konsep dan hubungan yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan jaringan menjadi padat dan sulit untuk diproses dengan efisien. Selanjutnya, kesulitan dalam menangani ambiguitas. Pada beberapa kasus, konsep yang sama mungkin memiliki beberapa makna yang berbeda atau ambigu. Jaringan semantik tidak selalu mampu menangani ambiguitas ini secara efisien tanpa mekanisme tambahan. Dan selanjutnya yaitu perlu definisi relasi yang ketat. Dalam jaringan semantik, hubungan antar entitas harus didefinisikan secara jelas dan eksplisit. Ini membutuhkan pengetahuan domain yang mendalam, dan apabila relasi ini salah didefinisikan, maka penalaran yang dihasilkan juga bisa salah. Selanjutnya yaitu ada overhead dalam pemeliharaan. Jaringan semantik membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan untuk memastikan keakuratan hubungan antara konsep. Menambah atau menghapus konsep bisa mempengaruhi struktur secara keseluruhan, sehingga pemeliharaannya bisa memakan waktu dan tenaga. Yang terakhir yaitu efisiensi penyimpanan dan pengolahan. Representasi dalam bentuk jaringan bisa memerlukan banyak memori, terutama pada jaringan sangat besar dan kompleks. Selain itu, algoritma yang digunakan untuk penalaran dalam jaringan besar dapat memerlukan komputasi yang intensif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, pengantar kecerdasan buatan. Terima kasih telah menonton. Semoga video dari kami bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.